Baik, selamat malam, saudara. Kita mulai lagi untuk sesi hari ini. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan malam ini adalah kriptografi klasik. Ya, beberapa teknik nanti akan kita lihat tentang Schiff, Affin, Wittenberg, dan Hill. Oke, sesuai seperti apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang overview, ini di dalam mata kuliah Common System ini berisi dua topik besar, yakni tentang kriptografi dan steganografi, yang kedua-duanya memang ranahnya di keamanan informasi. Di dalam mengamankan informasi hanya berbeda dalam hal pendekatannya. Ya. Jadi kalau di dalam kriptografi itu pendekatannya adalah melindungi informasi tadi dengan cara scramble, ya, jadi mengacak pesan tadi sehingga tidak mudah dipahami oleh orang lain yang tidak berhak. Sementara kalau stegano itu adalah mengamankan pesan dengan cara menyembunyikan, ya, dalam satu host, bisa teks, bisa image, bisa video, begitu. Oke, kita masuk pada kriptografi. Ya. Di sini ya tadi intinya adalah dalam kriptografi itu bagaimana suatu pesan itu diacak, ya, jadi scramble, lalu sehingga nanti tidak memberikan suatu makna bagi orang yang tidak punya hak, tidak punya kuncinya. Hanya dengan kunci tertentu, maka yang scramble tadi ini bisa dikembalikan kepada pesan asli yang bisa terbaca, yang punya makna. Dan hari ini kita akan bicara mengenai kriptografi klasik, ya. Di kriptografi klasik, di mana kriptografi klasik ini umumnya ini plain text itu adalah pesan asli, ya. Jadi karakter asli yang kemudian nanti di enkripsi, ya, jadi enkripsi dengan kunci tertentu. Ya. Nah, kalau misalkan di dalam kriptografi modern, ya, mereka pesan-pesan tadi ini sudah di coding, ya, dengan misalkan dalam binary code, ya. Jadi seperti di dalam referensi biner, kemudian atau ada juga yang lebih simpel lagi di representasi hexa ini. Itu. Nah, di dalam kripto klasik ini nanti kita lihat bagaimana tingkat keamanan dari kriptografi, teknik-teknik pada kriptografi klasik ini. Itu. Ya, ini ada 6, ya, teknik yang akan kita bahas, yang dari ke-6 itu bisa dibedakan nantinya ke dalam dua kelompok. Okay. Dalam dua kelompok yang ini dalam shift cipher, Affin cipher, substitution, ini adalah kelompok pada mono alfabetik. Jadi pada mono alfabetik ini. Kemudian yang permutation, Wittenberg, Hill, ini adalah kelompok teknik yang berada pada kelompok polyalfabetik. Ya, jadi polyalfabetik. Nah, monoalfabetik ini adalah kelompok cipher yang dimana suatu karakter itu akan dienkripsi menjadi dienkripsi menjadi karakter yang tertentu, ya, jadi hanya satu karakter saja. Oke, sebelum masuk lebih lanjut ini, dalam algoritma kriptografi itu ada dua algoritma besar yang selalu akan digunakan, yakni algoritma untuk enkripsi, ya.
algoritma enkripsi dan algoritma dekripsi. Nah, enkripsi ini akan suatu algoritma atau fungsi yang membawa plain text. Plain text itu adalah pesan asli yang bisa terbaca, ya, jadi yang punya makna. Nah, oleh fungsi enkripsi, plain text ini akan dibawa menjadi ciphertext. Jadi ciphertext, ya. Lalu ciphertext ini, ya, jadi pesan yang acak ini tidak mudah untuk dipahami oleh orang lain, ya. Ini kemudian dikirim melalui suatu channel yang tidak aman, karena di dalam satu channel atau saluran itu banyak user yang menggunakannya, ya. Dan kemungkinan besar user yang lain yang tidak punya hak itu juga akan bisa melihat, ya, jadi pesan yang dikirimkan melalui channel tadi, sehingga dengan demikian pesan yang ditransmisikan itu ini harus dienkripsi, ya, menjadi sebuah ciphertext, ya, jadi sehingga tidak mudah dipahami oleh orang lain walaupun mereka membaca, namun mereka tidak tahu apa artinya. Nah, baru di tempat tujuan ciphertext ini akan didekripsi untuk kembali menjadi plain text, ya. Jadi kembali menjadi plain text. Nah, ini dua fungsi utama di dalam kriptografi, enkripsi dan dekripsi, selalu seperti itu. Nah, sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, kita ungkapkan bahwa di dalam kriptografi itu prinsipnya adalah semua open kecuali kunci, ya. Semua terbuka itu kecuali kunci. Sehingga dengan demikian metode dan sebagainya itu misalkan ini dienkripsi dengan apa, dengan metode apa, ya, semuanya terbuka, ya, hanya kuncinya. Sehingga dengan demikian penelitian-penelitian di dalam kriptografi ini berusaha untuk bagaimana fokusnya manage kunci, ya, supaya kunci tadi tidak mudah didapatkan, kunci tadi tidak mudah untuk dibuka oleh orang lain yang tidak berhak. Jadi kunci tadi bagaimana menyembunyikan kunci tadi melalui proses enkripsi tadi. Ya. Oke, sehingga kalau di dalam kelompok teknik monoalfabetik, ya, monoalfabetik ini karakter tertentu, misalkan ini. Misalkan kalau A itu, jadi plain text A itu akan dienkripsi menjadi ciphertext, katakanlah ciphertext C begitu, ya, maka di semua posisi, ya, A itu akan selalu dienkripsi dengan C. Nah, ini monoalfabetik ini relatif lemah, gitu ya, karena ini kalau misalkan orang sudah dalam satu posisi dia sudah menghasilkan C itu berarti A, ya. Maka kalau di tempat lain dia menemukan C lagi, dia nggak perlu ngitung, sudah langsung, ini berarti A, sudah. Jadi di semua posisi A itu akan menjadikan ciphertext C. Berbeda dengan yang polyalfabetik, ya. Berbeda polyalfabetik itu di suatu posisi A itu bisa larinya ke C, atau A itu bisa dienkripsi menjadi F, A itu bisa dienkripsi menjadi K, A ini bisa dienkripsi menjadi B, dan seterusnya. Jadi tergantung posisinya. Karena di dalam kelompok poli itu nanti plain text itu akan dibagi ke dalam beberapa blok, ya. Di dalam blok dengan ukuran yang sama, dan setiap blok nanti dienkripsi dengan suatu kunci tertentu. Oke, ini teknik-teknik yang kita bahas malam ini. Jadi ada 6 teknik, ya. Ada 3 teknik di kelompok mono dan 3 teknik di kelompok poli. Nah, tapi sebelum itu kita ingin lihat bagaimana struktur umum dari kriptosistem, ya. Jadi dari kriptosistem. Jadi struktur umumnya adalah seperti ini, bahwa kalau dalam satu sistem kriptografi itu ada 5 himpunan yang dirangkum jadi satu, jadi 5 tupel PCKED yang memenuhi kondisi ini. Jadi P itu adalah himpunan
berhingga dari plain text ya, yang mungkin. Ya, jadi himpunan dari simbol-simbol yang bisa digunakan untuk plain text. Sementara C itu adalah himpunan berhingga dari ciphertext. Nah, umumnya antara plain text dan ciphertext itu adalah himpunan yang sama. Jadi misalkan kalau kita bicara skop pembicaraan kita adalah pada himpunan alfabet ya A sampai Z gitu ya, maka yang bisa masuk dalam himpunan P itu adalah alfabet A sampai Z. Nanti untuk C-nya juga demikian sama ya, jadi berupa alfabet dari A sampai Z ya, sehingga P, C ya, P dan C itu adalah himpunan yang sama yang digunakan. Kemudian K itu adalah case space, yaitu himpunan berhingga dari kunci-kunci yang mungkin untuk enkripsi. Ya, jadi itu enkripsi dan dekripsi itu kunci-kunci yang mungkin digunakan. Bisa juga ya, jadi kunci-kunci tadi juga berada pada himpunan yang sama dengan P dan C tadi. Nah, kemudian himpunan berikutnya itu adalah E, ya, jadi himpunan semua fungsi enkripsi. Ya, jadi untuk setiap K itu selalu akan ada suatu aturan atau fungsi enkripsi EK, ya, yang merupakan anggota pada himpunan E. Ya, jadi untuk enkripsi itu akan merupakan suatu fungsi yang membawa himpunan P kepada himpunan C. Ya, jadi dari plain text menjadi ciphertext. Kemudian ya, yang D itu adalah himpunan dari semua fungsi-fungsi dekripsi ya, jadi semua fungsi-fungsi dekripsi dengan kunci tertentu ya, sehingga fungsi dekripsi ini adalah membawa ciphertext untuk kembali kepada plain text. Ini jadi 5 tuple ya, jadi sebuah kripto atau sistem kriptografi itu terdiri dari 5 himpunan ini yang nantinya akan menentukan ya bagaimana caranya ya, jadi skop plain text-nya itu apa, kemudian ciphertext-nya nanti areanya di mana, lalu kuncinya apa saja yang digunakan, kemudian fungsi-fungsi untuk enkripsi dan juga dekripsi. Nah, prinsip di dalam sistem kriptografi itu adalah bahwa setiap fungsi enkripsi dan dekripsi itu harus dapat dihitung secara efisien. Jadi artinya untuk mereka yang punya kunci, ya, jadi yang memiliki kunci, jadi pengirim pesan dan juga penerima pesan, orang-orang yang punya privilege pada suatu informasi, ini bagi mereka, maka untuk menghitung atau untuk mengkomputasikan fungsi enkripsi dan dekripsi, ini harusnya sangat mudah. Gitu ya. Jadi efisien, ya, mudah bagi mereka. Tapi tidak mudah bagi intruder atau orang yang tidak berhak. Jadi untuk mereka yang punya privilege pada informasi, maka untuk fungsi enkripsi dan dekripsi itu mudah untuk dikomputasikan. Nah, sementara intruder, ya, walaupun dia dapat memiliki akses terhadap ciphertext, karena memang ciphertext itu yang nanti akan ditransmisikan di dalam saluran itu, dalam channel, tetapi intruder atau orang ya penyerang tadi ini tidak bisa menentukan kunci atau plain text-nya. Jadi kuncinya tetap dirahasiakan. Begitu. Nah, ini persyaratan di dalam suatu crypto system. Nah, sekarang kita akan melihat teknik-teknik tadi yang tadi kita sebutkan ya, dan 6 teknik itu, lalu akan kita analisis nanti bagaimana tingkat keamanan dari teknik-teknik kriptografi tadi. Yang pertama adalah shift, ya, jadi shift itu bergeseran, dan shift cipher. Ya. Ini jadi seperti ini kita lihat dari PCK itu semuanya sama, ya, ini pada himpunan Z26. Ya, jadi himpunan dalam bilangan bulat modulo 26, jadi 0 sampai dengan 25. Tuh, jadi untuk kuncinya ini dari 0 sampai 25 didefinisikan seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan kita mau membuat atau memiliki kunci K, maka untuk mengenkripsi pesan X, ya, jadi untuk mengenkripsi pesan X itu, ya, X itu ditambah dengan K, jadi geser ke kanan sebanyak K kali. Sehingga untuk mengembalikan ciphertext kepada plain text, ya, jadi dengan menggunakan dekripsi, nah, kemudian fungsinya dekripsi adalah X dikurangi dengan K, ya, dengan kunci yang sama.
Ya, jadi kalau tadi untuk menentukan ciphertext itu digeser, misalkan ke 5, misalkan K sama dengan 5, maka digeser 5 ke kanan, ya. Jadi kalau untuk mengembalikan dari ciphertext ke plaintext, ini digeser ke kiri, ya, sebanyak K atau sebanyak 5 tadi. Nah, ini tabel konversi yang umum dipakai, gitu ya. Tapi memang tidak harus demikian. Jadi seorang kriptografer itu punya hak atau tidak harus menggunakan seperti itu. Jadi konversinya bisa bebas. Jadi silakan tadi improvisasi. Tapi yang umum seperti ini. Jadi A itu dikonversikan ke 0, B ke 1, C ke 2, D ke 3, E ke 4. Ini untuk digunakan nanti perhitungan sampai nanti set itu ke 25. Ya, sehingga tadi dikatakan bahwa baik himpunan plaintext maupun himpunan ciphertext maupun himpunan kunci itu sama, yakni pada himpunan set 26. Jadi kalau skop pembicaraan kita pada alfabet A sampai Z, ya, ini jadi pada set 26. Oke, nah ini contohnya. Secara khusus kalau misalkan di dalam shift cipher tadi kuncinya adalah yang digunakan A3, maka kunci 3 ini cipher dengan shift cipher dengan kunci 3 tadi disebut sebagai Julius Caesar cipher, ya. Jadi ini terkenal dulu Julius Caesar menggunakan pergeseran 3 ini untuk mengirimkan pesan. Jadi pesannya misalkan pasukan dibagi dalam 3 divisi, ya, dienkripsi menjadi S, D, V dan seterusnya. Jadi digeser ke kanan 3 kali, jadi P, Q, R, S, ya. Jadi P dibawa ke S, kemudian A, B, C, D, ya, A dibawa ke D, kemudian S lagi S, T, U, V, ya, sehingga S ini dibawa ke V, ya, dienkripsi menjadi V. Begitu, ya. Ini untuk K sama dengan 3, tapi kita bisa melihat yang lainnya kalau sama dengan 5 dan seterusnya. Oke, sekarang bagaimana tingkat keamanan dari shift cipher ini? Untuk menguji tingkat keamanan dari suatu teknik, maka secara matematis kita punya 4 model, ya. Jadi 4 model itu adalah ini. Jadi ada ciphertext only, ya. Kemudian non plaintext, JSON plaintext, dan JSON ciphertext. Jadi kalau misalkan yang ciphertext only, ya, yang ciphertext only itu adalah di mana intruder, di mana orang yang penyerang tadi, ya, orang mau memecahkan itu, ciphertext itu, apa arti ciphertext itu? Ya, dia hanya lihat ciphertext-nya saja, ya. Ini sehingga dia harus mencari cara, ya, jadi bagaimana mengartikan itu, ya, jadi bagaimana mencari kuncinya dan bagaimana mengartikan itu, tapi yang dilihat hanya ciphertext only seperti ini. Nah, ini, ya, jadi tentukan plaintext untuk ciphertext ini. Jadi yang dilihat tidak ada clue mau apa, pokoknya ciphertext ini. Yang tahu hanyalah oke, ini dienkripsi dengan menggunakan shift cipher. Nah, dengan berbekal pengetahuan bahwa metode yang digunakan atau teknik yang digunakan adalah shift, ya, maka seorang yang crypt analis, ya, jadi crypt analis itu crypt analysis itu menganalisa kalau kita melihat ciphertext, lalu apa arti ciphertext-nya, lalu bagaimana plaintext-nya. Oke, Iqbal Adib, ada apa? Silakan. Permisi Pak, maaf saya masih kurang paham sama yang K sama dengan 3 itu tadi Pak. Oh, oke, baik. Ya, ini yang saya tadi kembalikan tekniknya, ya. Nah, ini seperti ini digeser, ya. Jadi kalau misalkan K3, ya, jadi K3, ini konversinya seperti ini, ya. Jadi kalau misalkan dengan kunci 3, ya, jadi dengan kunci sama dengan 3, kuncinya 3, kan itu pergeseran, ya. Jadi seperti ini ditambah, ya, digeser ke kanan, sehingga kalau kita punya ini misalkan ini plaintext,
Ya, kemudian di sini ada ciphertext ya dengan kunci 3 tadi. Nah, sehingga kalau plain text-nya A, ya, jadi kalau plain text-nya A, ya, A itu kan 0 di sini. Nah, kalau 0 ditambah dengan 3, jadinya 3. Ya, sehingga dia akan dikonversi, dijadikan tadi D. Ya, jadi digeser ke kanan sebanyak 3 kali. Ya. Oke, kemudian untuk B, ya, kemudian B ini dengan kunci 3, ini berarti B digeser jadi 1, ditambah dengan 3 jadi 4. Ya, maka B akan dibawa ke D. Semua posisi. Contoh lain misalkan, oke, kita punya P, ya, P itu 15, ya, jadi P15, lalu ditambah 3 jadi 18, sehingga P oleh kunci 3 tadi itu dibawa ke 1, 2, 3, S. Nih. Oke. Begitu. Nah, nanti untuk mengembalikan berarti dikurangi 3. Ya, jadi kalau kita menemukan ciphertext D, maka dikurangi 3, ED itu berarti A. Kemudian kalau E itu berarti B, kalau S itu berarti B, dan seterusnya. Sudah menjawab, Iqbal? Iya Pak, sudah paham. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Baik, kita lanjutkan tadi ya. Jadi singkat tadi ya, Iqbal ya. Jadi kalau kunci 3 ya berarti P. Ya, jadi P kita hitung aja P. Ya ditambah 3 ya P Q R S. Nah, berarti P itu dikonversikan atau di encrypt menjadi S. Lalu A, nah tadi menjadi A B C D. Ya, berarti A itu dibawa ke D. Nah, kemudian S itu akan dibawa ke dalam, ditambah digeser 3, RSTUV. Nah, jadi S itu dibawa ke dalam V. Begitu, dan seterusnya. Ini sehingga dengan demikian pesan ini adalah plain text ya. Jadi ini adalah plain text. Oke, kemudian jadi ciphertext-nya adalah seperti ini. Nah, sehingga tadi yang kita katakan pesan yang tadinya bermakna ini ya, jadi ini pesan aslinya adalah pasukan dibagi dalam 3 divisi, misalkan itu. Nah, dienkripsi menjadi ini SDVX. Nah, ini kalau sudah jadi ciphertext itu kan kalau orang tidak punya kuncinya atau orang tidak punya apa sih suku pembicaraannya, berarti tidak tahu ya. Dia tidak punya ide apa-apa, artinya ini SDVX, NDG, LE itu kan nggak punya makna. Nah, itu yang dinamakan ya, jadi bisa di scramble-nya itu seperti ini. Jadi artinya membuat suatu pesan jadi suatu pesan acak yang tidak bermakna bagi orang-orang yang tidak punya akses di sini. Nah, di dalam saya tambahkan lagi di dalam buku-buku kriptografi umumnya memang tidak harus, tetapi biasanya untuk membedakan antara apakah itu plain text atau ciphertext gitu di dalam penjelasan, untuk plain text biasanya dinyatakan dalam huruf kecil ya, untuk ciphertext itu dinyatakan dalam huruf besar seperti ini. Tapi ya tidak harus ya, jadi itu hanya membedakan supaya mudah untuk kebutuhan pemahaman lebih mudah aja. Itu ya, ini jadi ini ciphertext, ini plain text-nya, kemudian inilah ciphertext-nya tadi. Jadi semua sama ya, dari shift kalau dengan kunci 3 ya semua digeser sebanyak 3 itu. Ya, D digeser ke banyak 3 dan seterusnya, I digeser 3 jadi apa itu ya. Ini yang shift ya, cipher. Nah, oke, kita kembali pada cryptanalysis ya. Jadi izin Pak bertanya Pak. Itu berarti kalau untuk ciphertext itu tidak ada spasi ya Pak, jadi tidak ada spasi sama kayak di plain text-nya itu ya? Oh, gini. Oke. Makasih atas pertanyaannya. Baik, asumsi kita ya. Jadi asumsi kita kalau kita bicara pada skop pembicaraannya, misalkan ini kalau di dalam shift cipher tadi bahwa plain text dan ciphertext itu kita asumsikan ini pada Z26 ya. Jadi Z26 itu pada huruf A sampai Z saja. Jadi yang dioperasikan hanya huruf A sampai Z saja. Sementara kalau ada spasi itu spasinya dianggap tidak ada. Ya, sehingga biasanya dalam proses enkripsi ini jadi artinya spasi ini tidak ada.
Tapi bisa juga ya, jadi bisa juga kalau misalkan oke, spasinya diikutkan, oke, kalau spasinya diikutkan misalkan tidak skupnya, skup himpunannya tidak hanya pada Z26 tapi Z27. Karena pada tambah satu lagi ini karakter kosong. Begitu. Ya umumnya gitu. Jadi sehingga bukan berarti ini kemudian spasinya dihilangkan, tidak, tapi ini kita asumsi kita ini adalah yang kita enkripsikan itu adalah huruf antara A sampai dengan Z saja. Sementara kalau untuk ada spasi, itu spasinya dianggap tidak ada. Ya, sehingga dengan demikian apa namanya ini jadi ini. Nah, lagian nanti kalau misalkan spasinya diikutkan ini juga sangat riskan. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Q. Nah, ini kemudian di sini ada, kalau di sini ada spasi, ya, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, jadi antara Q dan G itu ada spasi, ya. Di sini antara Q dan G ada spasi, misalkan, kemudian ada 6 lagi GLE, DJL, sehingga antara L dan G ada spasi, maka pihak intruder itu bisa akan lebih mudah, oh ini satu kata, ini satu kata, ini satu kata, sehingga mudah bagi mereka untuk menebak, gitu ya. Jadi untuk sehingga akan kelihatan, oh ini SDV XNDQ ini satu kata sendiri, berbeda dengan kata GLE DJL, ini satu kata. Jadi, nah, intinya adalah bahwa karena skup pembicaraannya adalah hanya huruf A sampai dengan Z, maka spasi itu dianggap sesuatu yang tidak ada, ya, biasanya gitu. Jadi artinya akhirnya spasi tidak ikut dienkripsi, sehingga akhirnya menjadi seperti ini. Begitu, apa bisa diterima, Nur Wahyu? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ya ini. Jadi tetap skup pembicaraannya, ya. Jadi skup pembicaraannya adalah A sampai Z, sehingga dengan demikian kalau ada spasi, ini. Tapi kalau misalkan nanti ditambah ada, kalau ada angka gimana? Ya berarti modulnya ditambah juga. Jadi kalau misalkan tidak hanya sampai Z26, tapi misalkan ada tambahan enkripsi untuk angka 0 sampai 9 misalkan, berarti ada 10, berarti nanti menjadi tidak Z26 tapi Z36 gitu, karena ada tambahan lagi seperti angka tadi. Oke. Misi Pak, numpang bertanya Pak. Ya silakan Iqbal. Jadi kalau seandainya nanti di plain test-nya ada huruf Z, nanti di enkripsinya berubah menjadi C ya Pak, atau gimana Pak? Iya. Jadi tetap maju ke dari awal gitu ya Pak? Betul, jadi sesuai dengan ini, modulo. Ya, jadi kita ingat modulo. Jadi artinya kalau di dalam modulo 26, nanti 26 itu kembali lagi ke 0. Ya, 26 kembali ke 0. Katakanlah kalau Z tadi 25, ya, Z itu 25. Oke, Z mau dibawa kemana? Ya. Kalau 25 itu kan 25 ditambah dengan 3 kan 28. Ya. Tapi 28 itu kan ekuivalen dengan berapa? Kalau dibagi dengan 26, maka dia sisanya adalah 2. Itu ya, ini. Dia sisanya 2, berarti geserannya ini. Dari 25, terus geserannya 1, 2, 3. Oke, berarti Z itu akan dibawa ke dalam C. Ya, dan pada bilang modulo. Ya, jadi kalau modulo itu pada Z modulo 26, yaitu angkanya hanya 0 sampai dengan 25. Ya. Jadi kalau 26 kembali lagi ke 0. Ya, begitu seterusnya. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Sama. Baik, ya, jadi di cryptanalysis, ya, jadi kalau di dalam kriptografi itu adalah untuk mengkonstruksi bagaimana sistem keamanannya. Di cryptanalysis, ya, di cryptanalysis itu adalah suatu pekerjaan di mana orang berusaha, misalkan kalau dia punya ada ciphertext seperti ini, dia akan berusaha untuk memecahkannya. Ini artinya apa? Gitu ya, ini artinya tanpa dia punya kunci, ya. Jadi orang yang tidak punya kunci tetapi berusaha untuk mengartikan apa ini artinya, itu
itu proses atau pekerjaan cryptanalysis. Orangnya adalah cryptanalis. Ini. Nah, sekarang dari proses cryptanalysis tadi, ini seberapa mudah shift cipher itu, teknik shift cipher ini dipecahkan. Ya ini. Nah, ini adalah kalau hanya diperlihatkan ciphertext ini, maka ini adalah model dari ciphertext only. Ya, jadi kalau ciphertext only, jadi artinya penyerang atau cryptanalyst tadi hanya tahu ciphertext ini, apalagi yang dia harus lakukan. Gitu ya. Ini adalah ciphertext only, itu adalah suatu serangan yang paling sulit ini, karena dia hanya tahu ciphertext aja. Sementara kalau misalkan untuk yang non plain text, itu non plain text itu jika penyerang tadi atau cryptanalyst tadi itu memiliki beberapa pasang atau sepasang atau beberapa pasang plain text dan ciphertext-nya. Jadi dia punya bocoran, oh kalau ciphertext C itu artinya Z, nah, atau ciphertext D itu artinya A. Nah, ini ada bocoran seperti itu, ada pasangan itu, sehingga ini non plain text. Ya, kalau chosen plain text itu seorang cryptanalyst itu punya akses pada mesin atau pada komputer yang digunakan untuk mengenkripsi. Ya, jadi dengan mencoba-coba, oke, kalau saya masukkan A nanti keluarnya apa, saya masukkan B keluarnya apa. Nah, sehingga dengan demikian dia akan menganalisis kira-kira kunci yang digunakan apa. Kemudian kalau yang chosen ciphertext itu, kalau cryptanalyst tadi ini memiliki akses pada mesin atau komputer yang digunakan untuk mendekripsi. Ya, sehingga kalau kita dekripsi D itu dekripsinya jadi apa? Kalau misalkan F itu artinya apa? Kalau ini dia masukkan itu. Tapi ini oke, ini jarang nih, kalau misalkan dalam film-film itu ini ada seperti itu ya. Kalau secara umum ya ini sering tidak. Karena ini mudah ya. Jadi chosen plain text adalah chosen ciphertext, ini adalah suatu model serangan yang paling mudah, suatu model cryptanalysis yang paling mudah. Ini karena dia sudah berhadapan dengan mesinnya, tinggal masukkan ini, dimasukkan jadinya apa, ini dimasukkan jadi apa, sehingga dia bisa menganalisis kira-kira kunci yang digunakan oleh mesin itu apa. Oke, nah tapi yang non plain text itu ya paling sulit kedua ini ya. Jadi non plain text itu paling sulit kedua karena setidaknya dia seorang cryptanalyst itu punya clue ya, jadi punya clue-nya. Misalkan hanya diketahui D itu artinya A, udah, maka berikutnya dia berusaha untuk mencari yang lainnya. Ya, tapi dia sudah punya clue, itu namanya cryptanalyst model non plain text. Tapi yang paling sulit ini adalah ciphertext only tadi, jadi nggak ada clue apa-apa, dihadapkan pada ciphertext saja. Jadi seperti ini. Ya, tahunya hanya ciphertext ini. Jadi G, JW, Y, JR, Z, dan seterusnya ini artinya apa? Ya, yang dia tahu karena kalau di dalam kriptografi, prinsip kriptografi, masalah metode atau teknik yang digunakan itu harus open, ya, sementara kuncinya tersembunyi, maka tentunya kalau dalam hal ini, cryptanalyst tadi punya pengetahuan, oh ya, ini adalah ciphertext yang dihasilkan oleh shift cipher. Jadi plain text yang ciphertext yang dihasilkan oleh teknik shift cipher. Ya, sehingga dengan demikian, nah dia akan menentukan caranya. Bagaimana cara ini menganalisisnya. Jadi bagaimana dia cara menganalisisnya. Oke. Nah, kira-kira teman-teman mahasiswa punya ide enggak? Jadi kalau misalkan ini kita dihadapkan pada ciphertext, ya, pada ciphertext ini, dan yang diketahui adalah ini adalah ciphertext yang dihasilkan oleh shift cipher. Nah, kira-kira bagaimana cara mengartikannya? Jadi kira-kira artinya apa? Plain text-nya apa? Kalau kita dihadapkan pada misalkan ini G, JW, Y, JR, Z. Nah, kira-kira ini bagaimana caranya untuk mendapatkan plain text dari ini?
pesan yang sesungguhnya dari cybertext ini gimana? Mengira-ngira mungkin, Pak. Mengira-ngira kayaknya. Nah, ngira-ngiranya gimana? Itu saya coba tadi kayaknya 5 sih, Pak. Ah, ya betul. Apa yang Nur Wahyu Belum selesai, kerjakan? Pak. Ya? Belum selesai, belum sampai akhir. Oh, gitu ya. Jadi baik, oke. Mengira-ngira boleh. Nah, tapi biasa dalam cybertext only biasanya yang digunakan oleh seorang cryptanalyst itu teknik yang disebut sebagai brute force. Ya, jadi brute force atau exhaustive cases, jadi pencarian kunci. Ya, ini. Jadi, nah, karena pengetahuan yang dipunyai, ya, jadi yang diketahui oleh cryptanalyst tadi adalah teknik yang digunakan, ya, jadi teknik yang digunakan shift tadi, shift cipher, dia sudah bayangkan, oh kalau shift cipher berarti pergeseran, ya. Oke, apalagi kalau misalkan itu hanya berurusan dengan huruf antara A sampai dengan Z, berarti pergeserannya itu ya antara kalau 0 nggak mungkin, ya. Kalau 0 kan berarti tetap, ya, jadi nggak berubah. Jadi kalau pergeseran itu mungkin 1 atau mungkin sampai maksimal 25. Ya ini, karena kalau digeser 26 kali, ya kembali lagi ke huruf semula, kan gitu. Ya, jadi artinya dia mengira-ngiranya atau teknik yang digunakan oleh seorang cryptanalyst, kalau dia sudah tahu metode yang digunakan untuk mendapatkan cybertext ini, maka oke, ini adalah shift cipher, ya, berarti dia berusaha tadi. Coba saya gunakan kunci. Kalau brute force itu atau exhaustive cases itu adalah menggunakan semua kemungkinan kunci. Ya, jadi menggunakan semua kemungkinan kunci yang ada. Ya, jadi dan kalau di dalam Z26 ya berarti semua kemungkinan kuncinya hanya 1 sampai dengan 25 saja. Sehingga apa? Kalau tadi pergeserannya adalah plus misalkan ditambah dengan 20 ditambah dengan K misalkan, maka kemudian sekarang dibalik digeser ke kiri, ya. Sehingga dengan demikian coba kalau digeser ke kiri 1 kali, nah 1 kali itu kan misalkan G sebelum G atau H G H I G, ya, G H, ya, F G, nah berarti sebelum G itu F, ya, kalau ke kiri H I J, dan sebelum J apa dan seterusnya, jadi digeser ke kiri semua 1 kali. Nah, ternyata kalau digeser 1 kali belum ada maknanya, jadi belum menghasilkan suatu plain text yang bermakna. Oke, lalu digeser 2 kali, semua dari G sampai dengan M itu digeser 2 kali. Ini sampai dari G sampai dengan M itu digeser 2 kali, ya. Ini sehingga akan bermakna enggak? Oh, masih belum bermakna. Ya, kemudian digeser 3 kali. Oh, belum bermakna. Digeser 4 kali bermakna. Digeser 5 kali. Oh, sudah bermakna. Gitu. Jadi sehingga maksimal 25 kali percobaan ini sudah akan ketemu maknanya. Itu ya. Jadi hanya 25 kali. Jadi apalagi nanti kalau mencobanya itu dengan menggunakan program komputer, ya, komputasikan di komputer, sangat-sangat cepat itu nanti akan didapatkan plain text-nya. Jadi dari misalkan dicoba semuanya, dimasukkan kunci 1, ya, K sama dengan 1, oh belum bermakna, dimasukkan K sama dengan 2, belum menghasilkan plain text yang bermakna, kemudian K sama dengan 3 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini cryptanalysis, ya, jadi cryptanalysis, ya, dengan menggunakan model dari ini cybertext only. Jadi hanya yang diketahui cybertext, lalu dia mencoba untuk menggeser itu. Sehingga kalau itu yang terjadi, maka ini, nah, plain text-nya ini. Jadi benar si Nur Wahyu, maka sama dengan 5, sehingga kalau semuanya digeser 5 ke kiri, maka kita akan ketemu dengan suatu pesan yang bermakna.
bertemu malam ini pukul 7. Kemudian tadi yang nomor 2 BHUNK dan seterusnya ini kalau digeser ke kiri ya, satu kali belum bermakna, 2 kali belum bermakna, 3 kali belum bermakna. Nah, ternyata oke, 7 ya, setelah 7 kali ya, setelah digeser 7 semuanya, maka akan menjadi maknanya ini uang dikirim besok. Ya, itu seperti itu. Jadi ini adalah cryptanalysis ya, nih. Sehingga dengan adanya ini, maka kita katakan bahwa shift cipher itu adalah sebuah teknik yang paling lemah. Ya, kenapa paling lemah? Ya karena kalau misalkan dia berurusan dengan huruf A sampai Z saja, ya, jadi pada modulo 26 ini tidak aman, ya. Sebab dengan analisis brute force atau exhaustive cases tadi, ya, mencoba kemungkinan makna misalkan, ya, itu maksimal sampai 25 kali sudah ketebak, ya. Jadi ciphertext-nya tadi sudah ketebak apa artinya, gitu ya ini. Sehingga di mana ciphertext itu adalah serangan yang paling lemah, yang atau paling sulit di sini, ya. Tetapi ternyata dengan ciphertext only ini shift cipher nanti akan sudah mudah ketebak. Sementara kalau misalkan dengan non plain text itu hanya cukup satu pasang, gitu ya. Cukup satu pasang itu plain text dan ciphertext itu ya sudah bisa diketahui. Contohnya seperti ini ya tadi, misalkan oke, K7 berarti K berarti B. Nah, seperti ini ya. Kalau yang non plain text ini kita punya clue. G itu artinya B. Ya ini. G itu artinya B. Sudah. Nah, lalu tinggal menghitung aja. G artinya B. Berarti dari B ke G berarti B, C, D, E, F, G. Ya, berarti 5. Ya, jaraknya ini adalah 5. Oke, berarti kuncinya itu adalah 5. Udah. Hanya satu pasang ini yang diketahui clue-nya. G itu artinya B, maka sudah ketemu kuncinya adalah 5 ya. Sehingga semua akhirnya digeser 5. Digeser 5 sehingga akan mendapatkan pesan bertemu malam ini pukul 7 gitu. Jadi hanya cukup satu pasang plain text dan ciphertext maka dia akan ketebak gitu ya. Permisi, Pak. Ya, silakan. Saya mau izin Pak, mau ke apotek ambil obat dulu. Oke, silakan Iqbal. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke ya, jadi dengan demikian yang namanya shift cipher ini adalah suatu teknik yang paling lemah ya. Jadi karena dengan serangan ciphertext itu yang paling lemah aja, ini dia sudah bisa ketebak. Oke, ini. Oke, shift cipher seperti itu. Nah, oke, berikutnya Afin ya. Jadi kalau Afin ini menggunakan ini kuncinya pasangan AB ya. Jadi kuncinya adalah pasangan AB. Oke. Dengan aturan enkripsi seperti ini ya. Jadi kalau kita mau mengenkripsi suatu pesan X ya, maka untuk mendapatkan ciphertext-nya maka adalah AX ditambah dengan B modulo 26. Ini jadi AB. Ya, sehingga untuk mendapatkan katakanlah kalau ciphertext-nya adalah Y, maka Y itu didapat dengan AX ditambah dengan B, ya ini modulo 26 ya. Oke, sehingga untuk mendapatkan X kembali, ya, mestinya dibalik. Sehingga untuk mendapatkan X, ya, jadi untuk mendapatkan X di sini dari Y, maka berarti apa? Untuk mendapatkan berarti Y dikurangi dengan B dibagi dengan A, gitu. Atau dengan kata lain, X itu didapatkan dengan A inverse dikalikan dengan Y dikurangi B. Nah, ini. Oke, nah sehingga dengan demikian, kalau untuk Afin, ya untuk Afin cipher, maka oke kuncinya A, B, ya. Jadi semua
AB-nya itu menggunakan bilangan antara 0 sampai dengan 25 ya, kalau misalkan pada Z26. Ini, tetapi khusus untuk yang A, ya, jadi kalau B-nya itu bisa menggunakan 0 sampai dengan 26. Tapi kalau untuk A-nya, nah ini karena di sini untuk bisa kembali menghasilkan plain text ya, jadi dari fungsi deskripsinya, maka di sini dipersyaratkan A itu harus punya invest ya. Jadi itu. Jadi ini harus apa namanya? Ya, jadi A-nya ini harus punya invest. Ya, persyaratan itu. Jadi tidak sembarangan A punya invest dalam 26. Nah, oke, sehingga syarat kunci enkripsi pada Afin tadi, jadi agar fungsi enkripsi itu dapat valid, ya, maka A-nya itu harus punya invest. Nah, sekarang untuk A yang punya invest itu berarti A yang harus relatif prima dengan 26. Ya, jadi FPB A dengan 26 itu harus 1. Jadi sehingga bilangan antara 0 sampai dengan 25 yang memenuhi persyaratan untuk menjadi A itu hanya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25. Ini adalah bilangan-bilangan yang relatif prima dengan 26 atau yang punya FPB 1. Ya, jadi FPB-nya dengan 26 itu adalah 1. Nah, sehingga dengan demikian, di sini yang memenuhi persyaratan untuk menjadi A itu hanya ada 12 bilangan, ya, jadi 1 sampai dengan 25 ini, ya, ada 12. Sementara untuk yang B, ya, B bisa semua, mulai dari 0 sampai 25, berarti ada 26. Ya, sehingga di dalam Afin, ya, kemungkinan banyaknya kunci itu adalah atau banyaknya kunci yang mungkin itu adalah 312. Ya, 312. Nah, ini bisa dibayangkan tadi kalau misalkan kalau yang cybertext serangan cybertext only pada shift tadi hanya membutuhkan maksimal 25 kali percobaan. Itu sudah mendapatkan pesan aslinya. Sementara kalau Afin, nah ini kalau dia harus menggunakan semua kunci yang mungkin ya brute force tadi, maka dia harus mengadakan uji coba sampai maksimal 312. Nah, akan semakin sulit lagi. Nah, ini tadi dengan maksimal 25 kali sudah selesai ya. Jadi sudah tertebak apa arti dari cybertext itu. Tapi kalau misalkan untuk yang Afin ya dia harus menggunakan ini ya, kalau menggunakan semua kunci yang mungkin, jadi maksimal 312 kali baru dia akan bisa menebak apa arti cybertext itu. Ini sehingga akan Afin tadi akhirnya lebih strong ya, jadi lebih kuat dibandingkan yang shift karena ini kombinasi ini ada 312 kunci yang kita. Oke, sekarang kita mau bicarakan masalah ini. Nah, bagaimana mendapatkan A? Ya, jadi tadi kok bisa dalam set 26 itu bilangan-bilangan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi A ya, itu adalah 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ya, ini dikatakan adalah bilangan yang relatif prima dengan 26 ya. Nah, untuk menghitung ya kalau misalkan dia relatif prima, kalau yang relatif prima itu adalah yang punya invest. Jadi A itu bisa punya invest kalau A itu relatif prima dengan 26 atau punya FPB-nya 1 ini. Nah, kalau sudah begitu, nah lalu langkah selanjutnya adalah bagaimana mendapatkan invest dari A pada modulo 26. Ini ya, maka untuk mendapatkan uninvest itu dapat dihitung dengan menggunakan algoritma Euclid yang diperbesar. Ini contohnya ini. Ini algoritma Euclid ini digunakan untuk mencari apa namanya FPB ya, faktor proporsional terbesar dari kalau ini adalah dari M dan A ya. Jadi ini kita mencari FPB ya dari A dan M ya. Hanya seperti ini ya.
Jadi misalkan M-nya lebih besar, ya maka M dibagi dengan A, sisanya berapa? Ya, jadi hasil baginya Q1, sisanya R1. Nah, selama R1 ini belum 0, maka perbandingan tadi akan terus dilakukan. Sekarang A dibandingkan dengan R1, ya, dengan SIA tadi. Ya, jadi A dibagi R1, hasil baginya Q2, sisanya adalah R2. Ini. Nah, kalau R2-nya belum 0, ya R2-nya belum 0, maka akan dibandingkan R1 dengan R2, ya. Jadi R1 dengan R2. Jadi R1 dibagi R2, ya, hasil baginya Q3, sisanya R3. Nah, kalau R3-nya belum 0 terus ini dilanjutkan lagi R2 dibandingkan dengan R3. Ya, sisanya R4. Kalau R4 belum 0, maka R3 dibandingkan dengan R4 dan seterusnya sampai ini, ya. Lalu Rn-2 dibagi dengan Rn1, hasilnya adalah Rn. Nih, kalau Rn ini belum 0, terus dilanjutkan. Jadi Rn-1 dibandingkan dengan Rn, ya, sehingga Rn-1 dibagi dengan Rn, hasil baginya ini. Nah, kalau sisanya ini sudah 0, sudah, maka berhenti. Ya, jadi prosesnya sudah berhenti. Nah, sisa tak 0 yang terakhir, yakni Rn ini adalah merupakan FPP dari A dan M. Ya, jadi Rn tadi itu adalah merupakan FPP dari A dan M. Jadi sisa tak 0 yang terakhir dengan menggunakan algoritma Euclid. Ya, tentunya saja kalau misalkan kalau hanya di dalam set 26 ya, mungkin algoritma Euclid tidak terlalu diperlukan gitu ya, belum diperlukan amat gitu ya. Tapi kalau misalkan bilangan yang kita gunakan itu tadi kan, kalau yang asumsinya kita hanya skop pembicaraan kita hanya huruf antara A sampai Z saja, berarti pada modulo 26 nggak masalah gitu ya. Jadi kita bisa langsung melihat, menebak ya, oh 1 dengan 26, oh berarti prima, 2 dengan 26, oh tidak, 3 dan 26 berarti prima. Itu dibayangkan gitu sudah ketahuan ini. Tapi kalau misalkan di dalam implementasi sehari-hari, apalagi pesan yang kita kirimkan itu tidak hanya berupa huruf A sampai Z saja, tapi mungkin juga berupa angka, juga berupa simbol-simbol atau karakter-karakter yang lain, ya. Ini apalagi kalau misalkan kalau misalkan kita ngirim lewat WA gitu ya, maka tidak hanya huruf, tidak hanya angka, tidak hanya spasi, tidak hanya tanda tanya, tanda seru, titik koma, tapi juga ada ikon, ya, ada yang ikon senyum, ikon marah, ikon ketawa, ya, seperti itu. Ada banyak seperti itu. Nah, kalau misalkan dienkripsikan, ya berarti tidak cukup hanya set 26 saja atau set 36 hanya angka-angka. Kalau ditambahkan ya mungkin nanti sampai set 100, set 150, set sampai ribuan juga bisa ya, karena karakter-karakternya macam-macam ya. Sehingga kalau seperti itu untuk mendapatkan bilangan-bilangan yang relatif prima dengan modulonya, maka ya diperlukan ini algoritma seperti ini. Oke, sehingga nah ini algoritma Euclid ini digunakan untuk ngecek ya. Jadi ngecek apakah A itu dan M relatif prima. Artinya apa? Kalau dihitung, dicari FPP-nya, apakah benar Rn-nya nanti menghasilkan 1? Ya, kalau Rn-nya tidak menghasilkan 1 ya, maka A dan M itu seperti misalkan kalau 2 dan 26, misalkan A-nya 2, M-nya 26. Ya, maka Rn-nya nanti pasti 2, ya. Nggak pernah menghasilkan 1 di sini, ya. Sehingga berarti 2 dan 26 ini tidak relatif prima. Kalau 3 mungkin nanti akan bisa menghasilkan 1. Nah, kalau Rn-nya sama dengan 1, maka ini ya, jika Rn sama dengan 1, maka A inverse itu bisa dihitung. Ya, jadi artinya bahwa A itu akan punya inverse di dalam modulo 20, dalam modulo M itu akan punya inverse, sehingga dapat dihitung dengan cara membalik algoritma itu yang kemudian kita sebut sebagai algoritma Euclid yang diperbesar. Jadi ini contohnya. Oke, misalkan kita mau mencari inverse dari 9, ya. Jadi inverse dari 9. Tadi ini kita menggunakan algoritma Euclid untuk mendapatkan FPP dari
ini. Jadi ini untuk menghitung FPP dari 9 dan 26. Ya, jadi untuk menghitung FPP dari 9 dan 26 ya. Ini dengan menggunakan algoritma Euclid. Ya, tadi algoritma Euclid. Jadi artinya 26 ya, dibandingkan dengan 9. Oke, 26 itu kalau dibagi 9 itu hasil baginya 2, sisanya 8. Nah, karena 8 belum 0, maka 9 dan 8 sekarang kita bandingkan di baris yang kedua. Ya, 9 dibagi dengan 8, hasil baginya 1, sisanya 1. Oke. Nah, karena 1 belum 0, ya dilanjutkan lagi 8 dibandingkan dengan 1. 8 itu sama apa? Ini dibagi dengan 1, hasil baginya 8, sisanya 0. Nah, karena sisa 0, maka sisa tak 0 yang terakhir, yakni 1, ini adalah merupakan FPP dari 9 dan 26. Begitu. Nah, sekarang kalau FPP dari 9 dan 26 itu adalah 1, berarti 9 dan 26 itu kita katakan relatif prima. Kalau relatif prima, maka berarti 9 tadi akan punya invest di dalam modulo 26. Ya, sehingga FPP dari 261-nya, maka 9 akan punya ini. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung investnya? Ya, invest dari 9. Ya, jadi cara menghitung invest dari 9, kita balik, kita mulai dari baris yang ke bawah. Ya. Ini tadi yang dibandingkan, jadi kita berusaha untuk mendapatkan, ya, ini, jadi ini dengan yang untuk mendapatkan invest itu kita menghitung persamaan AX, menghitung persamaan AX ditambah dengan BY sama dengan D, di mana D-nya itu adalah FPB. Nah, kalau misalkan FPB-nya sudah 1, maka D-nya ini bisa diganti dengan 1. Oke, nah sehingga dengan demikian kita membandingkan itu, ya. Nih. Nah, kita nanti terakhir kita ingin membandingkan 26 dan 9. Itu kira-kira 9 tadi FPB investnya berapa di dalam modulo 26. Nah, sekali lagi, kalau kita bicara pada modulo 26, berarti kalau semua kelipatan 26 itu akan ekuivalen dengan 0. Ya, jadi kalau sudah 26, 0 lagi. Balik lagi ke 1, 2, 3, 4. Nah, 25, kemudian setelah 25, 0 lagi, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Nah, kita mulai dari yang pertama ini sebenarnya, baris yang terakhir yang mudah. Nah, di baris yang terakhir yang mudah, ini sama, ini 1, sama dengan ya berapa dikalikan dengan ini berapa? 8 dan 1. Nah, kita yang kita bandingkan itu adalah 8 dan 1. Ya, ini ditambah. Jadi akhirnya kita berapa dikalikan 8 ditambah dengan berapa dikalikan 1 sehingga menghasilkan 1. Ya, jadi berapa dikalikan 8 ditambah dengan berapa dikalikan 1 sehingga menghasilkan 1. Nah, di baris yang kedua nanti 9 dengan 8. Ya, kemudian baris yang ketiga 26 dengan 9. 26 dengan 9. Oke, jadi awalnya di sini. Nah, oke, kita bisa mendapatkan jawabannya dengan mudah. Yang paling terakhir itu paling mudah. Jadi 1 sama dengan berapa kali 8 tambah berapa kali 0, maka berapanya tadi dengan mudah akan kita bisa isi. Untuk menghasilkan 1, maka berarti 0 dikalikan 8 dikalikan dengan 1 dikalikan 1. Selesai. Ya, jadi koefisiennya atau penggantinya hanya 0 dan 1 saja. 0, 1. 0 kali 8 tambah 1 kali 1 akan menghasilkan 1. Nah, koefisien untuk 1 ini yang kemudian kita gunakan menjadi koefisiennya 9. Karena yang kita bandingkan yang di baris yang kedua adalah 9 dan 8. Nah, sehingga kalau sekarang 9 dikalikan 1, ditambah berapa dikalikan 8 akan menghasilkan 1. Ya, maka dengan mudah kalau 1 kali 9 tadi 9, untuk menghasilkan 1, maka 8-nya harus dikalikan dengan negatif 1. Nah, oke, sudah selesai, dapat sama.
Maka kemudian berikutnya kita membandingkan antara 26 dan 9. Nah, koefisien untuk 8 tadi lalu dibawa ke sini menjadi koefisiennya 26. Ya. Jadi koefisiennya 26 sehingga 26 dikalikan negatif 1 ditambah berapa dikalikan 9 menghasilkan 1. Ya. 27. Oke, 27 harus 27, maka berarti 9 dikalikan 3. Nah, ini. Nah, di persamaan yang terakhir inilah kita ketemu dengan inverse dari 9. Karena kenapa? Kalau di dalam modulo 26, semua kelipatan 26, ya, jadi 26 dikalikan dengan berapapun, ini akan menghasilkan ekuivalen dengan 0. Ya, sehingga kita akan mendapatkan hasil, yakni bahwa 1 ini akan sama dengan 3 dikalikan 9 pada modulo 26. Ya, dari persamaan yang terakhir ini kita mendapatkan hasil bahwa 1 itu sama dengan 3 dikalikan 9 ya, pada modulo 26. Ini. Oke, dengan demikian apa? Ya, di mana 1 ini adalah sebuah elemen identitas, ya, semua dikalikan 1 tidak akan berubah. Ya. Sehingga kalau 3 dikalikan 9 itu sama dengan 1 pada modulo 26, berarti 3 itu adalah inverse-nya 9, atau juga bisa 9 itu adalah inverse-nya 3. Ini. Sehingga dengan demikian inverse dari 9 pada modulo 26 itu adalah 3. Ya, ini seperti itu. Ya, sehingga dengan demikian ya 3 tadi sudah relatif 5 dengan 26, kemudian selanjutnya kita bisa mendapatkan ini bisa mendapatkan berapa invest dari 9 tadi. Ya. Nah, berikutnya kita sudah bisa gunakan dengan kunci 96 ya, enkripsikan ini 96 itu kan berarti akhirnya untuk mendapatkan Y itu berarti 9X ditambah dengan 6. Ini pada modulo 26. Ya, ini. Untuk B-nya itu bisa semua 0 sampai dengan 25 bisa. Nih, tapi untuk yang A-nya itu hanya mereka yang punya invest ya, pada modulo 26. Tadi sudah kita hitung 9 itu punya invest pada modulo 26. Sehingga dengan demikian untuk deskripsinya nanti kita untuk X-nya, untuk mendapatkan X-nya, ini adalah 9 invest dikalikan Y dikurangi 26. Ya, pada modulo 26. Itu. Nah, sehingga dengan demikian kalau plan tag-nya adalah Sabtu pagi, ya dihitung dengan ini, tadi lalu S, ya, jadi 18, 9 kali 18 tambah 6, itu adalah nanti 12 modulo 26, sehingga M. Ya, sehingga nanti hasil cybertag-nya adalah MGP VLGA. Tuh, nanti untuk mengembalikan juga sama. Oke, nah seperti ini. Kalau kita misalkan mendapatkan misalkan cybertag yang didapatkan dengan menggunakan teknik Affin seperti ini, maka berarti ini namanya kita tahu Affin itu bagaimana, lalu sehingga kita seseorang cryptanalyst itu akan mencari berapakah A dan B-nya, ya. Jadi berapa A dan B-nya sebagai kunci. Gitu. Oke, nah ini kalau ini cryptanalyst pada Affin ya. Jadi kalau misalkan ini untuk cybertag-nya adalah IRMFGFEODENPFA, ini seperti itu. Apa artinya? Nih, jadi apa artinya? Nah, kalau misalkan ini kalau punya petunjuk plain text-nya diawali dengan BE, oke, berarti kalau begitu B itu akan dipetakan ke I, kemudian E itu akan dipetakan ke R. Nah, ini. Itu jadi karena diawali itu tadi ya, sehingga I itu artinya B, kemudian R artinya E. Sudah ini.
Kalau yang ini adalah non plain text ya, jadi crypt analysis model non plain text. Ya, tadi kalau di Shift Cipher kita cukup hanya butuh satu pasang aja, ya satu pasang antara plain text dan ciphertext. Tapi kalau yang untuk Affin kita butuh dua pasang plain text dan ciphertext ini seperti ini, sehingga dengan demikian karena nanti begitu kita sudah mendapatkan ini apa namanya I itu artinya B, R itu artinya E, ya maka kita akan mendapatkan ini. Ya, kenapa seperti ini? Ya, kalau kita perhatikan B tadi adalah 1, ya. B tadi adalah 1, kemudian E tadi adalah 4. Ya, jadi artinya ini berarti B tadi adalah 1, ya, 1 akan dipetakan ke I, itu berapa? B, C, D, E, F, G, H, I, berarti 8. Ya, oke. Ini 8. Oke, kemudian E tadi adalah 4, kemudian di sini, oke 17, berarti untuk R-nya itu adalah 17, nomor 17. Ya, sehingga kita kan kalau misalkan berapakah kuncinya AB-nya, ya berarti A dikalikan 1 ditambah dengan B nanti akan sama dengan 8. Kemudian A dikalikan dengan 4 ditambah dengan B itu akan sama dengan 17. Ya, sehingga kita akan mendapatkan seperti ini suatu sistem persamaan linear dua persamaan dengan dua variabel. Ya, jadi A tambah B sama dengan 8, kemudian B 4A tambah B sama dengan 17. Ya, dengan menyelesaikan ini, sistem persamaan ini, maka kita akan mendapatkan A-nya 3 dan B-nya 5. Ya, dengan itu, sehingga kita akan bisa mendapatkan fungsi enkripsinya adalah 3X tambah 5 modulo 26. Ya, seperti itu. Sehingga tadi kalau IRM itu berarti artinya adalah belajar di rumah setelah kita hitung dengan menggunakan fungsi dekripsi 9 kalikan Y dikurangi 5. Nih, nah crypt analysis di sini juga tadi kalau kita ciphertext only ya. Jadi kalau misalkan untuk ciphertext only pada Affin Cipher ini dibutuhkan ini uji coba terhadap maksimal 312 kunci. Berbeda dengan yang Shift tadi, uji cobanya hanya maksimal melibatkan 25 kunci. Ya, 25 kunci aja, ini sudah ketemu hasilnya. Nah, tetapi kalau untuk Affin ini bisa lebih banyak lagi effort-nya atau usahanya, karena harus menguji coba maksimal sampai 312 kunci. Ya, itu tentunya akan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan untuk memecahkan ciphertext dari Shift Cipher tadi. Ya, jadi Affin itu lebih sulit pemecahannya dibandingkan yang Affin. Ya. Sehingga dengan demikian lebih aman juga, ya, lebih keamanannya lebih tinggi dibandingkan yang Shift tadi. Tetapi ada juga yang untuk ciphertext only ini, ada juga yang crypt analysis itu menggunakan perhitungan frekuensi. Ya, perhitungan frekuensi artinya berapa banyak kemungkinan, ya, jadi berapa banyak peluang dari suatu huruf itu yang muncul dalam suatu teks. Tapi ini perhitungan ini misalkan, kemungkinan A muncul itu sebanyak 0,8%, ya ini. ini 0,15%, terus nah ini yang paling banyak dan paling besar persentasenya, ya, jadi ada 0,127, berarti ada 12% di sini untuk untuk ya. Ini untuk itu kemungkinan lebih tinggi. Artinya apa ini seperti ini? Kalau misalkan teks plain text-nya itu katakanlah ini misalkan ada X, kemudian A, lalu X lagi, kemudian B, kemudian E, ada X lagi, kemudian F, kemudian U, kemudian K, kemudian X lagi. Nah, ini seperti itu. Nah, ini yang paling banyak muncul dalam ciphertext ini adalah X.
maka bisa dikatakan berdasarkan karena secara umum itu ya ini huruf yang paling banyak muncul itu adalah E, maka X-nya tadi bisa diartikan sebagai E. Gitu ya, ini karena X-nya yang paling banyak muncul. Nah, tetapi kelemahan dari perhitungan frekuensi ini, nah ini untuk studi atau observasi pada textbook yang berbahasa Inggris. Nah, ini adalah hasil evaluasi pada textbook yang berbahasa Inggris. Kemungkinan yang paling banyak muncul, yang sering muncul itu adalah E. Itu ya ini. Nah, tapi kalau misalkan dalam bahasa lain kan belum tentu gitu ya. Dalam bahasa Indonesia apa huruf yang paling banyak digunakan untuk menyusun kata-kata? Mungkin A, bisa jadi gitu ya. Jadi artinya ada kelemahan. Apalagi kalau misalkan kalau ini butuh suatu teks yang sangat banyak, yang sangat panjang gitu. Tapi kalau teksnya pendek ya belum tentu. Kalau seperti misalkan ini XA, XBE, XFUK, X ya seperti ini belum tentu X-nya nanti E. Ya. Karena ini masih teks pendek ini. Jadi artinya huruf yang sering muncul juga belum tentu E. Ya. Seperti ini. Seperti misalkan kata-kata dalam bahasa Inggris off the record. Nah, ini off the record. Ya. Off the record. Nah, ini antara E dan O ini munculnya sama, E-nya 2 kali, O-nya 2 kali, sehingga nah ini akan membingungkan apakah kalau misalkan nanti di enkripsi ya, kemudian ada karakter yang munculnya sama ini, nah, apakah itu artinya mana yang E? Ya, seperti itu. Ya, jadi karena belum tentu ya. Jadi kalau dalam teks-teks pendek ini belum tentu yang paling banyak muncul itu juga E. Seperti itu. Ya, sehingga ada kelemahannya, sehingga tetap yang lebih powerful adalah eksersis cases tadi ada dengan brute force seperti ini. Jadi mencoba keseluruhan kunci yang muncul, tetapi juga akan makan waktu yang lama karena dan tapi lebih kuat, sehingga dengan demikian Afin ini lebih strong ya, lebih kuat dibandingkan kalau dengan shift ya, karena butuh waktu lama. Tapi kalau hanya 312 saya kira kalau dengan menggunakan program komputer juga akan cepat ini di pengeksekusiannya. Kita buatkan program, kemudian ini ya, jadi dibuatkan programnya, lalu akan cepat ini bisa mendapatkan pesan yang bermakna. Ya. Oke, ini grip analis. Jadi kalau misalkan tadi ada membutuhkan 2, ya, jadi 2 pasang. Jadi kalau non plain text itu 2 pasang. Oke. Nah berikutnya ini adalah yang masih dalam ranah monoalfabetik, itu adalah substitusi, substitusi cipher. Dimana dalam substitusi cipher ini menggunakan permutasi dari keseluruhan ya. Jadi permutasi dari keseluruhan dari misalkan kalau ini A sampai Z ya, berarti A sampai Z-nya itu dipermutasikan. Sehingga nanti tinggal ini. Contohnya adalah ini, contohnya adalah ini permutasi dari ini A B C D sampai dengan Z ya, sampai dengan Z. Nah, ini kan ini yang di bawah ini kan juga hasil permutasinya. A-nya ada, B-nya ada, sampai Z juga ada. Ya, lalu tapi ini digunakan untuk substitusi, hanya substitusi saja, tetap monoalfabetik. Jadi artinya A itu nanti akan dienkripsi menjadi X, B akan dienkripsi menjadi N, C akan dienkripsi menjadi Y, D akan dienkripsi menjadi A, dan seterusnya, Z akan dienkripsi menjadi I. Ya, akan menjadi I seperti itu. Nah, sehingga nanti untuk permutasi inverse-nya dibalik, tadi kalau N berarti B, nah di sini. Jadi kalau kita ketemu N, maka artinya B. Kalau A, kita cari di sini A. Oke, kalau A itu artinya D, nah, berarti A itu artinya D, dan seterusnya. Ini salah satu permutasi. Ya. Oke, sehingga dengan demikian kalau itu yang terjadi, maka berapa banyaknya kunci yang mungkin? Ya, jadi berapa banyak kunci yang mungkin? Kalau tadi di shift, kemungkinan kunci yang
digunakan adalah 25 kunci sehingga tinggal menguji coba keseluruhan 25 kunci tadi ya, untuk shift, maka semuanya sudah akan terpecahkan. Sementara kalau untuk yang Afin tadi ada 312 kemungkinan kunci sehingga harus menguji coba maksimal sampai 312. Nah, sekarang urusannya adalah permutasi dari 26 huruf ya. Permutasi dari 26 huruf berarti ada berapa banyaknya permutasi? Ya, permutasinya banyak 26 faktorial gitu ya. Ini ada 26 faktorial. Berapa itu 26 faktorial? Ya, sangat banyak ini. Jadi cryptanalysis ya. Jadi kalau misalkan ciphertext only harus brute force ya. Ini ya, jadi sebuah kunci dengan 26 karakter alfabetik, maka permutasi yang mungkin dari 26 karakter tadi adalah 26 faktorial, yang artinya lebih dari 4 kali 10 pangkat 26. 4 kali 10 pangkat 26, di nolnya 26, jadi sudah triliun ya gitu. Itu. Jadi sehingga dengan demikian akan, kalau misalkan dengan menggunakan exhaustive juga akan sulit meskipun dengan menggunakan komputer. Tadi kalau di Afin tadi kalau dengan menggunakan komputer maka perhitungannya akan lebih cepat ya. Jadi cryptanalisisnya lebih cepat ya, ini lebih cepat. Nah, tapi kalau seperti ini harus ada 26 faktorial, yakni 4 kali 10 pangkat 26, maka untuk komputer pun juga akan semakin lama, semakin sulit juga. Ini pengamatan frekuensi tadi juga akan lemah juga karena tadi didasarkan pada pengamatan pada textbook berbahasa Inggris. Ini sebenarnya kalau misalkan pesannya berbahasa Indonesia atau Jawa atau apa yang lainnya, nah ini ya apa mungkin kalau Jawa itu banyak A-nya atau banyak O-nya seperti itu, ini akan tidak bisa berlaku lagi. Ya, jadi akan semakin sulit. Jadi kita lihat dari ketiga teknik yang sudah kita bahas, mulai dari shift itu paling lemah, kemudian Afin lebih kuat daripada shift, tapi juga masih lemah. Kemudian untuk cipher substitusi ini, ya ini kunci yang mungkin itu sampai ini 4 kali 10 pangkat 26, sehingga akan semakin besar pula kemungkinan atau upaya yang harus dilakukan untuk melakukan brute force atau exhaustive cases itu. Ya, ini seperti ini sehingga substitusi cipher ini sudah lebih kuat dibandingkan dengan yang Afin. Ya, ini lebih kuat dibandingkan dengan Afin. Tetapi tetap ketiganya itu tadi masih menggunakan masih pada level mono alfabetik, artinya suatu huruf itu akan dipetakan pada peta yang sama dimanapun dia posisinya. Jadi seperti ini, A itu akan selalu dibawa ke X, ya. Jadi A itu akan selalu dienkripsi menjadi X dimanapun posisinya, gitu ya. H itu akan dibawa ke G, ya, dimanapun posisinya akan selalu H diganti dengan G atau H dienkripsi menjadi G. Itu jadi sama, sehingga nanti pada suatu saat kalau orang misalkan dalam ciphertext-nya ketemu E, nah, E itu pasti artinya V dimanapun posisinya. Ketemu K selalu akan diartikan dengan W dimanapun posisinya. Ini, jadi masih mono alfabetik sehingga cukup mendapatkan satu. Misalkan D artinya apa? D itu artinya Y, maka di tempat lain semua D akan diganti dengan Y, begitu. Ya, karena masih mono alfabetik tadi. Oke, nah sekarang kita masuk pada permutation cipher. Jadi kalau permutation cipher itu sudah pada kelompok poli alfabetik. Ya, jadi suatu karakter itu mungkin akan dipetakan kepada peta yang berbeda-beda tergantung pada posisinya. Karena ini sudah menggunakan sistem blok. Ya, jadi sistem blok. Jadi plain text itu dibagi ke dalam blok-blok. Ya, di dalam blok-blok. Ya, dengan panjang tertentu, ya sehingga pertama nanti kalau misalkan ada ciphertext only, ya jadi ada serangan ciphertext only, model ciphertext only, si cryptanalysis itu pertama harus menebak dulu berapa panjang dari bloknya. Ya, setelah panjang dari bloknya ketemu, lalu mempermutasikan blok itu. Ya, ada berapa permutasi tergantung. Kalau misalkan panjang bloknya M, ya berarti permutasinya ya M faktorial, tetapi seperti tadi.
Oke, ini contohnya, ya ini misalkan, oke kita asumsikan bloknya panjangnya 6. Kemudian lalu 6 tadi permutasikan seperti ini ya, 351642. Maka permutasi inverse-nya adalah ini. Oke, dengan permutasi ini maka akan kita dapatkan, ini misalkan ini kalau kunci permutasinya ini, ya maka kalau sebuah plain text ini, itu nanti akan dibagi ke dalam 66 ya, si sel. Lalu terus ini, jadi setiap 6 karakter itu akan ini, jadi setiap 6 karakter itu akan dijadikan satu blok, 6 karakter satu blok, 6 karakter satu blok. Kemudian dia dipermutasikan sesuai dengan permutasi ini. Ya, 351642. Jadi kalau misalkan si sel yang pertama itu adalah huruf yang ketiga, yakni E di sini. Kemudian diikuti huruf yang kelima, huruf kelima di sini juga E. Kemudian diikuti huruf pertama adalah S. Lalu huruf ke-6 adalah L. Kemudian huruf ke-4 adalah S. Kemudian huruf kedua adalah H. Sama dengan di sini juga permutasinya juga sama 351642. Jadi pertama adalah huruf ketiga, jadi S. Huruf kelima A, huruf ke-1 L, huruf ke-6 S. Kemudian huruf ke-5 itu adalah 4. Huruf keempat, jadi huruf keempat adalah E. Ya. Kemudian terakhir adalah huruf yang kedua adalah S. Ya, sehingga dengan demikian kita lihat di sini karena di sistem blok ya, maka yang S yang pertama ini pemetanya ke E, tapi S yang di sini dipetakan ke L. Lalu di blok yang kedua S yang di sini dipetakan ke A, S yang berikutnya dipetakan ke L, S yang ke-6 ini dipetakan ke S juga. Kemudian di blok yang ketiga S yang di sini dipetakan ke L, kemudian di blok yang keempat S yang di sini dipetakan ke E, kemudian di blok yang kelima S di sini dipetakan ke R. Ya, sehingga dengan ini adalah yang disebut sebagai polyalfabetik. Jadi artinya suatu huruf yang sama, ya, jadi sama-sama S-nya, tetapi kalau posisinya berbeda maka dia akan dienkripsi pada huruf yang berbeda pula, pada karakter yang berbeda pula. Sehingga dengan demikian, nah ini, kalau misalkan ini adalah jadinya ciphertext-nya adalah yang paling bawah ini, sehingga kalau kita ketemu E dan E, nah ini belum tentu ini adalah mengartikan huruf yang sama. Ternyata betul, E yang pertama itu artinya S, E yang kedua itu artinya H. Begitu ya. Nih, jadi kalau ketemu S lagi, di sini banyak lagi S, nah belum tentu juga akan S itu dibedakan pada peta yang sama. Nih, sehingga ini menjadi kelompok polyalfabetik ini akan lebih kuat, lebih strong dibandingkan yang monoalfabetik. Ya. Kalau monoalfabetik begitu kita ketemu huruf yang sama maka sudah kita artikan kepada huruf yang sama juga. Ya. Tapi kalau yang di polyalfabetik ketemu huruf yang sama ini belum tentu ini artinya sama. Ya, ini yang permutasi. Jadi kalau exhaustive case search atau apa namanya untuk cryptanalisisnya untuk permutasi di ciphertext only tadi ya butuh berapa tadi 4 kali 10 pangkat 26. Wah ini sudah sangat banyak nih, karena membutuhkan tidak itu tapi untuk yang permutasi ya. Jadi untuk yang permutasi ya pertama harus seorang ini harus menebak dulu berapa panjang bloknya gitu ya. Nah ini kalau seperti ini ya misalkan jangan dilihat yang di atas ini, lihat aja baris yang terakhir seolah-olah kita hanya mengetahui ciphertext-nya saja gitu ya. Maka kalau ciphertext-nya E, E, S, L, S, H, S, A, L, S dan seterusnya seperti ini, nah ini kira-kira bloknya berapa? Ini orang mencoba, oke coba bloknya mulai dari 3, cari bloknya 3. Ya, cari bloknya 3, kemudian dipermutasikan. Ini blok 3 permutasi, blok 3 permutasi. Nah, lalu permutasi yang mana? Nah, kalau sudah menghasilkan makna belum? Oh, belum. Oke.
bloknya kemudian diperpanjang, misalkan bloknya 4, dibagi semuanya dalam 4, lalu dipermutasikan. Ya, kemudian dari kombinasi permutasi tadi, ini sudah bermana belum? Oh, ternyata belum. Oke, diperpanjang lagi bloknya, jadi 55. Ya, 55 lalu permutasi, 55 permutasi. Begitu. Ya, ini. Sudah bermana belum? Belum juga. Lalu coba 6. Ya, 6 dibagi, lalu dipermutasikan. 6 dibagi, dipermutasikan. Seperti itu dengan permutasi. Ya, dicari permutasinya yang ini. Dan permutasinya pun juga tergantung ini. Kalau misalkan panjang bloknya 6, ya permutasinya nanti yang dicoba sebanyak 6 faktorial. Gitu, seperti itu ya. Sehingga dengan demikian ini juga akan lebih sulit ya. Jadi lebih sulit lagi dibandingkan yang substitusi cipher tadi. Nah, berikutnya adalah teknik Vigenère ya. Teknik Vigenère ini sebenarnya bentuk khusus dari shift, cuma pergeseran, kalau tahu shift tadi pergeserannya semua seragam ya, jadi kalau kuncinya 3 ya semua digeser 3 ya semua digeser 3 gitu ya. Tapi kalau yang di Vigenère itu pergeserannya itu bervariasi. Jadi pertama adalah tetap sama, yakni plain text itu dibagi ke dalam bentuk blok-blok ya, ini. Kemudian pada masing-masing blok itu ada kunci sendiri-sendiri. Ya. K-nya itu, misalkan bloknya itu panjangnya 6, ya, panjangnya M, ya, panjangnya M, maka kuncinya adalah K1, K2 sampai dengan KM. Ini berbeda-beda. Langsung aja pada contohnya, misalkan seperti ini. Oke, misalkan panjang bloknya adalah 6, ya. Dan kuncinya nih 6 juga, ya. Jadi dalam satu blok 28, 15, 7, 4, 17. Nah, sehingga plain text tadi itu dibagi ke dalam 66 ya. Jadi 1 2 3 4 5 6. 6. Nah, ini sampai di sini. Nah, ini sudah. Kemudian 1 2 3 4 5 6 sudah sini. 1 2 3 4 5 6, ini 4 5 6 ini. Nah, ini bloknya seperti itu. Ya. Sehingga T digeser 2 jadi V. H digeser 8 jadi B, I digeser 15 jadi X, S digeser 7 jadi Z, C digeser 4 jadi G, R digeser 17 jadi I. Terus, nah sudah selesai satu blok 28, 15, 7, 4, 17. Kembali lagi kuncinya di awal ya. 28, 15, 7, 4, 17. Ya, dia digeser 2, B digeser 8, Y, T digeser 15 dan seterusnya. Begitu ya, ini sehingga tetap sama tadi, jadi Vigenère pertama harus menebak dulu. Jadi orang kalau misalkan ketemu misalkan ya, kalau yang dilihat adalah yang paling bawah ini ya, yang paling bawah ini adalah hasil enkripsi ya, ciphertext-nya. Jadi kalau misalkan ciphertext only, coba kita lihat kalau ciphertext only, maka pertama si crypt analyst tadi harus tahu berapa panjang dari M ini. Ya, berapa panjang dari M, bloknya berapa. Nah, kemudian dia harus menentukan kunci. Kalau sudah ketemu, oke, dengan M nanti setiap M itu misalkan harus ada kunci. Ya, jadi untuk yang kemungkinan yang pertama itu ada 26 kemungkinan, yang kedua juga ada 26 kemungkinan, terus ada 26 kemungkinan. Ya, sehingga sampai dengan 26 kemungkinan untuk posisi yang ke M ya, sehingga setelah menebak ya berapa panjang bloknya, maka kemudian dia harus mendapatkan atau kunci yang mungkin ya, kunci yang mungkin itu ada sebanyak 26 pangkat M. Ya, jadi kalau misalkan M-nya tadi 6 sudah ketemu, oke panjang bloknya 6, oh, berarti dia kemudian harus kuncinya tadi akan sebanyak 26 pangkat 6 untuk setiap bloknya. Begitu. Nah, ini yang apa sehingga akan semakin sulit lagi pada Vigenère ya. Jadi Vigenère. Jadi kalau misalkan yang apa ya apa tadi ya permutasi tadi, misalkan pertama untuk permutasi itu dia harus menebak dulu berapa M-nya ya.
harus menebak dulu berapa M-nya. Ya, kan sudah ketemu M-nya, maka menebak kuncinya ya dengan permutasi dari M tadi sehingga ada M faktorial di sini. Tuh, jadi kalau kuncinya bloknya itu adalah 6 ya panjangnya, maka berarti dia harus menggunakan menebak kuncinya sebanyak 6 faktorial kemungkinan. Ya, itu masih lebih rendah ya dibandingkan dengan yang Bigenderi harus 26 pangkat M tadi. Ya, itu Bigenderi. Ya. Script analisisnya itu banyak kemungkinan kunci dengan panjang bloknya adalah M adalah 26 pangkat M, sehingga sebuah exhaustive cases itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, sedangkan serangan non plain text ya, jadi kalau non plain text itu kan butuh pasangan antara ciphertext dan plain text ya. Akan berhasil jika karakternya dalam cukup. Jadi artinya pasangan ciphertext dan plain text tadi harus berada dalam satu blok yang sama. Kalau bloknya beda-beda ya juga akan sulit juga. Oke, teknik yang terakhir yang kita bahas malam ini adalah Hill cipher, di mana kuncinya tadi berupa matrik. Nah, kuncinya berupa matrik, jadi harus akan lebih sulit ya ini ditebak ini. Ya, ini adalah jadi kalau misalkan kita punya kuncinya adalah K, yang matrik K, ya maka matrik K itu harus punya inverse. Ini. Jadi untuk mendapatkan ciphertext, X-nya tadi dikalikan dengan A, kemudian untuk menjadi dari ciphertext kembali ke plain text, maka Y-nya harus dikalikan dengan inverse dari K. Ya, ini seperti ini, kunci, misalkan, nah kalau K-nya itu adalah matrik 2x2, berarti nanti plain text itu akan dibagi ke dalam blok-blok yang panjangnya 2 saja. Ini. Nah, tapi tentu saja kalau misalkan dalam implementasi sesungguhnya kunci matrik yang digunakan ini tentu tidak hanya 2x2, itu mungkin bisa 64x64 atau 128x128 itu. Nah, sehingga tapi di sini harus matrik yang punya inverse ya pada modulo 26 kalau ini yang seperti ini. Ya, punya inverse ya, sehingga dengan menggunakan operasi baris elementer ini bisa kita dapatkan ini ya, kunci dari inverse dari K ini dengan perhitungan pada modulo 26. Oke, sehingga Hill cipher ini sekali lagi juga sama dengan Bigenderi, ya ini masuk pada polyalphabetic. Kemudian ciphertext dihasilkan dari plain text menggunakan transformasi linier dan transformasi matrik tadi. Nah, matriks K yang digunakan harus punya inverse pada modulo 26, artinya determinan dari matriks K dengan 26 itu harus relatif prima. Ya, tadi kalau yang affin tadi kan yang relatif prima itu kuncinya tidak ya, jadi bilangannya. Tapi kalau yang ini determinan dari matriks ya. Jadi pertama kita harus menghitung determinannya dulu, kemudian dari determinannya itu kemudian kita bandingkan dengan 26 apakah sudah relatif prima atau belum. Nah, kemudian nanti baru kita mencari inverse dari matrik tadi. Ya ini kan panjang prosesnya sehingga menjadi tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi dibandingkan yang Bigenderi tadi. Ini Hill cipher, ya, cipher dengan ini, ya kemudian misalkan Julai, oke ya, seperti itu. Jadi Julai, ya. Julai itu CU, nah CU itu 920, LY 1124, kalau dikalikan dengan sehingga ketemu DELF, sehingga sepertinya DELF. Kemudian dalam mendeskripsi, ya ini DELF tadi dikalikan dengan inverse dari matriksnya sehingga kembali ke Ju dan LAN. Oke. Di script analis untuk yang Hill cipher ini sulit dipecahkan, ya. Jadi kalau misalkan dengan ciphertext only itu akan sulit. Ya pertama karena script analis ini harus menebak berapa panjang bloknya. Oke, nah panjang blok tadi menentukan ukuran matriks sebagai kuncinya. Jadi kalau dia menebak, oh panjang bloknya adalah 2, berarti matriksnya nanti 2x2. Lalu cari lagi matrik yang 2x2 yang
determinannya itu prima dengan 26, matrik apa saja. Ya, banyak sekali kemungkinan. Ya, ini sehingga ini GeoCypher ini juga akan lebih sulit ini untuk crypt analisisnya dibandingkan dengan Visionary. Jadi memiliki tingkat tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan Hill dan seterusnya. Jadi semakin ke sini, mulai dari pertama shift, ya, kemudian dikembangkan ada pengembangan untuk yang Affin itu lebih strong, lebih aman, lebih tinggi tingkat keamanannya dibandingkan shift. Kemudian ada substitusi yang lebih aman lagi. Kemudian lalu permutasi lebih aman daripada substitusi karena sudah masuk pada tataran polyalfabetik. Kemudian Visionary, Visionary itu lebih tinggi keamanannya dibandingkan yang permutasi. Nah, kemudian yang terakhir ini ada Hill Cipher yang lebih tinggi lagi ya, tingkat keamanannya dibandingkan yang ini, sehingga betul-betul mereka yang baru punya kuncinya saja yang mudah untuk dapat menghitung dan melakukan enkripsi dan dekripsi. Tapi bagi yang lainnya, ya misalkan ciphertext only itu akan sulit untuk dipecahkan. Ya ini, jadi akan sulit untuk mencari apa arti dari sebuah ciphertext itu. Oke, nah ini crypt analysis yang lain ya dalam Hill Cipher. Jadi kalau misalkan ciphertext-nya adalah PQCFKO, ini ya, berapa yang ukurannya, ya, jadi berapa ukurannya. Misalkan kalau ukuran M-nya 2, ya berarti matriksnya 2x2, seperti itu. Nah ini, sehingga ini kalau ini pakai ini, kalau misalkan kita tahu non-plain text, ya, ini, jadi non-plain text, jadi crypt analysis model non-plain text, jadi harus ada clue-nya, ya, harus pasangan. Dan misalkan kita ini pasangannya 3 pasang plain text ciphertext-nya adalah ini, ya maka kita bisa membuat suatu matriksnya. Oke ya, itu ya, saya kira sudah cukup untuk teknik-teknik yang kita bahas. Ini masih pada tataran kriptografi klasik yang namanya dalam kriptografi klasik tadi ini kita sudah mendapatkan ya, jadi kira-kira teknik-teknik mana yang lemah, kemudian yang itu kita uji, kita lihat, kita analisis kekuatan dari masing-masing teknik tadi itu secara dari kriptografi klasik tadi. Ini ada 2 kelompok, yakni dari monoalfabetik dan polyalfabetik. Di mana kita tahu kalau monoalfabetik itu akan lebih memudahkan untuk orang crypt analisis untuk menganalisis ciphertext-nya, yakni dengan misalkan kalau sudah diketahui satu huruf itu artinya apa, ya udah di tempat lain juga akan nanti artinya sama. Tapi kalau sudah polyalfabetik itu tidak seperti itu, ya tidak bisa dikeduakan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ketemu X itu artinya Y, maka kalau di tempat lain ketemu X lagi, ini belum tentu artinya Y juga. Ini mengenai kriptografi klasik. Ini pekan depan akan kita lanjutkan dengan bahasan mengenai landasan dasar dari kriptografi modern, yakni pada blok dan blok cipher dan stream cipher. Itu ya, jadi pada blok cipher, stream cipher. Jadi pada sistem kriptografi modern itu tadi kalau klasik tadi yang langsung huruf tadi, kalau kata-kata dalam berupa huruf tadi lalu di enkripsi apa ya, jadi ada huruf ya, A ke D yang bisa ke D dan B kemana seperti itu. Tapi kalau di dalam kriptografi modern nah kita sudah berhubungan dengan ini dengan blok-blok ya. Jadi dengan blok-blok misalkan kalau misalkan kita bisa menyatakan itu dalam blok biner misalkan jadi 010101 atau juga ada juga yang kayak nanti AES itu kita akan menggunakan bukan blok biner lagi tetapi blok ini yang berbasis 16 ya. Jadi
itu heksa, jadi heksadesimal. Oke, dari sini mungkin ada sesuatu yang perlu didiskusikan lagi terkait dengan bahasan kita tentang kriptografi klasik, silakan. Nah, kalau tidak ada, maka untuk sesi kali ini bisa kita akhiri. Terima kasih, dan bahan tadi sudah presentasi tadi sudah saya share di MMP, silakan nanti dipelajari kembali, ataupun silakan Anda bisa mengakses atau mengeksplor sebanyak-banyaknya di resource lainnya. Jadi tidak cukup hanya apa yang kita sampaikan di MMP, tapi silakan Anda bisa cari di resource lain, ya silakan, sehingga ada bahasan-bahasan yang lebih mudah, ya lebih mudah bisa didapatkan dan lebih mudah untuk dipelajari. Baik, untuk malam hari ini saya ucapkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama.